Pernyataan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adian Napitupulu layak untuk kita berikan catatan kritis. Ia mencoba menghubungkan antara kekisruhan dalam hidup politik, hukum, dan demokrasi di tanah air kita. Lagi-lagi dihubungkan dengan sosok yang bernama Jokowi, dan itu tidak lepas katanya dari kekisruhan terkait dengan mega korupsi yang terjadi di perusahaan plat merah yaitu Pertamina. Ia membuat pernyataan bernada satire demikian. Beli Pertamax isinya Pertalite. Pilih Prabowo isinya Mulyono. Apakah kita bisa memberikan ulasan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Adian Napitupulu, dan apakah upaya menghubungkan di antara dua hal ini lagi-lagi harus kita katakan sebagai penyebab masalah adalah Joko Widodo. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, upaya berbagai macam pihak dalam rangka menyerang harkat martabat Jokowi, keluarga, dan orang-orang yang dianggap kroni-kroni Jokowi, termasuk itu adalah Presiden Prabowo Subianto, terus-menerus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, atau yang biasa kita kenal dengan istilah TSM. Apa yang kita lihat hari-hari ini, kita selalu prihatin dengan situasi dalam dunia politik tanah air kita, karena politik fitnah dan kebencian itu menjadi semakin masif saja untuk dilakukan oleh berbagai macam aktor politik dan kelompok-kelompok yang punya kepentingan, dan semuanya itu hanya ingin memperlihatkan ada yang namanya libido kekuasaan yang ingin diraih dari mereka-mereka yang punya kepentingan, dari aktor maupun kelompok-kelompok yang merupakan representasi dari kekuatan politik di tanah air kita. Karena itu teman-teman, kita semua harus kritis dengan hal ini, dan kita semua harus bisa menguji secara baik apakah ini bisa kita pertanggungjawabkan dalam rangka melihat fenomena ini, di mana para aktor politik dan institusi politik itu juga ternyata tidak bebas nilai, tidak bebas kepentingan, tetapi semuanya syarat dengan kepentingan. Paling tidak ada relasi kekuasaan yang mereka hendak tuju dan hendak mereka capai, termasuk menggoyang rezim pemerintahan Prabowo Gibran yang dianggap sebagai pemerintahan yang tidak independen, pemerintahan yang tidak mandiri, dan pemerintahan yang masih terkooptasi oleh orang yang disebut sebagai aktor yang menguasai jagat perpolitikan di tanah air kita, yaitu Jokowi atau yang satire disebut sebagai Mulyono. Ini juga teman-teman yang saya rasa ada dalam pernyataan bernada sangat satire dari Adian Napitupulu ketika ia mencoba menghubungkan bahwa kekisruhan dalam korupsi mega proyek di perusahaan plat negara atau plat merah, yaitu perusahaan Pertamina, di mana Pertamax konon katanya dioplos menjadi Pertalite dan merugikan keuangan negara sampai triliunan rupiah. Ini kemudian disamakan begitu saja atau dihubungkan begitu saja dengan kekisruhan politik, hukum, dan demokrasi yang sasaran tembaknya adalah Joko Widodo atau Mulyono. Saya ingin katakan teman-teman bahwa pernyataan Adian ini tidak berbasis pada data empiris yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya justru ingin mengatakan bahwa pernyataan Adian Napitupulu ini cermin
dari gagal pahamnya orang-orang yang menjadi aktor politik atau institusi seperti partai politik yang tidak bisa melahirkan aktor-aktor politik yang memiliki sikap kritis, tetapi kritis yang berbasis pada data dan pengalaman empiris. Sebab kalau segala sesuatu di-create dan dimunculkan sebagai konstruksi dalam rangka membangun narasi dan argumentasi politik tanpa pernah berbasis pada data empiris, maka kita hanya akan menemukan orang-orang yang kerjanya nyinyir begitu saja dan kerjanya hanya ingin memperkeruh suasana dengan menebarkan opini-opini yang menyesatkan. Dalam konteks ini, saya ingin katakan pernyataan satire dari seorang Adian Napitupulu itu juga bisa dikategorikan sebagai pernyataan nyinyir dan hanya ingin mendulang kepentingan politik sesaat untuk tujuan memperkeruh suasana dan memainkan opini publik, padahal itu menyesatkan belaka. Karena itu teman-teman, apa yang dimunculkan oleh Adian bahwa kisruhnya perusahaan negara seperti Pertamina dengan mega korupsinya, bahwa membeli Pertamax isinya Pertalite itu sama dengan memilih Prabowo dan isinya Mulyono atau Jokowi, itu tidak ada hubungan yang apple to apple atau hubungan yang bisa kita jadikan itu sebagai narasi yang kritis atau narasi yang bisa menolong kita tercerahkan atau teredukasi. Mengapa? Sebab apa hubungan antara Jokowi atau yang kita sebut Mulyono, artinya orang yang mulia, untuk ada di belakang dari mega korupsi yang terjadi dalam perusahaan plat merah seperti Pertamina. Rasanya upaya menghubungkan itu adalah upaya yang sia-sia belaka, upaya yang hanya memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang tidak kritis selain kerjanya nyinyir pada situasi politik hari ini. Kita perlu, teman-teman, rasanya hari ini melihat memang Indonesia itu perlu diberikan catatan kritis yang banyak. Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Indonesia memang sedang mengalami persoalan yang silih berganti terjadi dalam berbagai bidang kehidupan yang sangat kompleks dan komprehensif kita rasakan bersama. Tetapi ketika kita coba menelisik lebih jauh dan ingin bersikap kritis, rasanya kritis itu hanya akan membuat kita menjadi orang yang kehilangan kewarasan dan cara berpikir positif. Kita menjadi orang yang kemudian mengkapitalisasi dan berulang-ulang mengedepankan cara berpikir yang tidak menolong kita untuk optimis pada situasi politik yang kita lihat hari ini. Karena itu cara pandang yang penuh dengan sikap nyinyir dan pesimis pada situasi politik hari ini, itu sekali lagi tidak pernah akan menolong kita untuk membawa bangsa kita dalam percaturan politik di tingkat kawasan maupun percaturan dalam dunia internasional sehingga Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan. Kita sungguh prihatin bila sepak terjang para politisi kita itu semakin hari semakin membuat kita menjadi orang yang sangat prihatin, di mana para politisi dan institusi politik itu saling menyerang satu dengan yang lain, seolah-olah mereka merasa bahwa dirinya yang paling benar, paling bersih. Padahal kita tahu bahwa tanpa gandeng tangan bersama, tanpa upaya bersama untuk membangun ikatan soliditas di antara kita sesama anak bangsa, kita sulit untuk keluar dari persoalan-persoalan bangsa kita. Karena itu teman-teman, mari kita kembali kepada catatan saya di awal, bahwa upaya untuk terus-menerus mencari kambing hitam, siapa yang harus dipersalahkan dalam kekisruhan bangsa ini, termasuk catatan satire yang dikatakan oleh seorang Adian Napitupulu, bahwa ketika kita membeli Pertamax isinya Pertalite, biarlah itu bagian dari proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, tanpa kita harus katakan bahwa ada orang yang harus diseret-seret dan itu adalah lagi-lagi Jokowi atau Mulyono.
Teman-teman, yakinlah bahwa cara kita yang terus menerus mengupayakan untuk melihat orang lain dengan kacamata nyinyir dan penuh kebencian, kita sebetulnya sedang memompa ke permukaan apresiasi orang terhadap orang yang kita benci. Apa yang kita lihat hari ini itulah yang terjadi. Banyak orang yang menyerang Jokowi, menyerang Prabowo, tetapi kita justru menemukan banyak orang yang semakin bersimpati. Apakah itu bukan fakta sosial dan kebudayaan, sehingga kita menjadi orang yang tahu bahwa banyak orang yang ternyata ada di belakang Prabowo dan ada di belakang Jokowi. Jangan pernah mengaitkan antara mega korupsi di Pertamina itu dengan orang yang bernama Jokowi atau Mulyono. Itu tidak ada kaitan apapun. Karena itu, kalau ingin mencoba mencari kaitkan dan mencari hubungan, maka buktikan apakah benar tuduhan-tuduhan kita bahwa Jokowi aktor penjahat yang bermasalah, atau jangan-jangan yang jahat itu adalah setiap orang yang menebar fitnah dan kebencian terhadap sesama anak bangsa. Itukah cara kita berpolitik? Politik kebencian hanya akan dikalahkan oleh politik yang penuh dengan kesantunan dan keadaban.